Setelah tahun lalu cukup mengalihkan perhatian penggiat smartphone di tanah air melalui Black Shark 2 series yang akhirnya resmi mendarat di Indonesia, Black Shark kini ingin kembali mengulangi hal yang sama melalui Black Shark 3 series. Namun sayangnya momentum itu seakan sedikit dihancurkan dengan kondisi sekarang, yaitu seperti pandemi. Dan juga ada satu kekurangannya di mana seri Pro untuk di Black Shark 3 absen di kali ini. Walaupun katanya akan didatangkan pada waktu yang akan datang. Tapi apakah itu membuat Black Shark 3 menjadi tidak worth it? Atau malah sebenarnya Black Shark 3 menjadi sudah cukup buat di Indonesia? Halo Gopals, Ferry di sini dan inilah full review Black Shark 3. Let's check it out. Saat pertama kali Black Shark mengumumkan bahwa mereka tertarik untuk singgah di pasar Indonesia pada 2019 lalu, gue super nge-hype nggak karuan. Hal ini karena Black Shark 2 series, terutama Black Shark 2 Pro, telah menjadi smartphone gaming yang bisa dibilang menjadi raja jalanan smartphone gaming. Saat itu kompetisi yang tersedia masih sedikit dan satu-satunya opsi untuk mendapatkan performa serupa adalah dengan menghabiskan puluhan juta untuk membeli seri flagship terbaru. Persaingan yang ada kala itu adalah Black Shark 2 biasa dari kubu yang sama, Asus ROG Phone 2, atau Realme X2 Pro. Keempat perangkat itu menuai perhatian yang sangatlah tinggi karena memberikan performa flagship melalui SoC Snapdragon 845 dari Qualcomm dengan harga yang sangat kompetitif. Black Shark 2 Pro pun sudah menjadi favorit gua kala itu. Namun memang kehilangan satu nilai penting yang mulai merebak di pasaran saat itu, yaitu refresh rate-nya yang masih 60Hz, di saat kompetitor sudah menyentuh ranah 90Hz bahkan 144Hz. Bagi orang awam, mungkin itu penting nggak penting. Namun untuk soal performa multimedia, refresh rate yang tinggi berarti setiap pixel yang bergerak semakin halus. Dan itu menjadi eye candy tersendiri. Kali ini Black Shark telah mengimplementasikan 90Hz refresh rate pada Black Shark 3 series. Layarnya ini menjadi fokus pertama gue dalam review kali ini karena bisa dibilang, menurut gue pribadi, layar AMOLED di Black Shark itu memiliki implementasi paling baik dibandingkan kompetitornya. Layar AMOLED yang dimiliki oleh Black Shark terkesan jauh lebih baik dan juga lebih premium. Mungkin juga ini karena implementasi UI yang lebih clean dari JOY UI 10 kala itu dan JOY UI 11 untuk si Black Shark 3 ini. Dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 dengan aspek rasio 20:9. Memang ini terkesan cukup mainstream dan biasa saja dalam layar dengan bentang 6,67 inci ini. Karena jujur, sebenarnya senjata asli Black Shark 3 series ada di Black Shark 3 Pro dengan resolusi 2K-nya. Namun demikian, hal yang dipertahankan di keduanya adalah layar AMOLED-nya, dan juga yang merupakan fitur baru adalah refresh rate 90Hz-nya. Ini menghasilkan layar yang lebih halus dan terkesan lebih akurat. Untuk soal bezel, Black Shark 3 mungkin adalah salah satu smartphone di tahun 2020 dengan bezel yang cukup tebal, bahkan lebih tebal dari iPhone 11. At least di sini memang tidak ada notch dan layarnya bentuknya flat. Ini memberikan immersivity sendiri dalam multimedia dan juga gaming. Sebagai tambahan, untuk refresh rate-nya sendiri out of the box akan disetting default pada 60Hz. Jadi kalau kalian memang mau merasakan 90Hz-nya, pastikan kalian sudah melakukan setting ke 90Hz pada settingan display. Walau demikian, sangat disayangkan 90Hz-nya ini sifatnya intelligence display. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya adalah 90Hz yang dihasilkan oleh Black Shark sebenarnya tidak konstan, hanya jika dibutuhkan saja. Bagusnya, ini bisa sedikit menghemat performa baterai. Namun, ini tentu ada jeleknya sendiri. Ya, kalian tidak begitu bisa merasakan full 90Hz-nya kalau aplikasi yang kalian gunakan tidak mendukung lebih dari 60Hz. Yang dimana ini masih jadi hal yang sering terjadi pada aplikasi-aplikasi di Android, dan Black Shark tidak mempush aplikasi tersebut secara modifikasi in-app. Black Shark 3 juga memiliki touch sampling rate yang paling tinggi, yaitu 270Hz. Ini berarti setiap goresan jari kita dapat dibaca lebih cepat dan lebih akurat dari layar. Walau terlihat sepele on paper, ini fitur yang sangat baik. Terutama jika smartphone ini ingin digunakan dalam kondisi kompetitif gaming. Namun jujur, di real life test, rasa lebih powerful dari sampling rate ini sebenarnya terkesan biasa aja. Lebih akurat sih memang, tetapi tidak sampai lebay sehingga kalian bisa auto jago. Terlebih lagi, entah kenapa sejak Black Shark 2 Pro dan sepertinya sedikit jadi penyakit juga di Black Shark 3 walau tidak sesering Black Shark 2, ada beberapa area touchscreen-nya yang gua rasa kurang sensitif. Untungnya ini kecil banget dan jarang bisa direplikasi setiap saat, so I guess it's fine. Salah satu fiturnya lagi di layar yaitu adanya Master Touch 3.0. Ini merupakan fitur pressure sensitif pada layarnya, sehingga bisa menggantikan trigger L1 dan R1.
Jika di set di screen kiri atau kanan, metodenya adalah layar akan membaca kecepatan pressure yang diberikan oleh jari kita, lalu mengubah input tersebut dengan haptic feedback seperti 3D Touch yang ada di iOS. Namun jujur, ini gua rasa cukup sulit dipakai. Seringkali akhirnya gue lebih memilih mengklik langsung di layarnya dibandingkan memberikan pressure, karena jujur tidak senyaman menggunakan trigger. Ngomong-ngomong soal trigger, untuk bisa memiliki trigger button di Black Shark 3, kalian perlu membeli Black Shark 3 Pro, bukan Black Shark 3 yang biasa. Ini sangat disayangkan karena tagline-nya di Indonesia sendiri Black Shark 3 menggunakan kata trigger. Padahal yang dijual untuk sekarang masih Black Shark 3 saja, belum yang Pro. Selain itu ada juga fitur pendukung seperti True View Display yang secara otomatis mengadjust keterangan dan kontras layar, serta True Hardware DC Dimming yang membuat layarnya tetap stabil dalam kondisi minim cahaya. Di layar ini juga terdapat sensor in-display fingerprint yang cukup cepat, tapi ya sudah sampai situ saja. Tidak ada yang terlalu spesial ataupun baru. Nah, berhubung gue sudah bahas intens soal layar, gue akan sekilas saja ke bodinya. Build quality yang dibawakan kali ini terasa jauh lebih premium dibandingkan Black Shark 2 Pro. Walau memang masih berbasis aluminium agar sinyal yang terimanya optimal, lekukan di back covernya ini tidak selebay Black Shark 2 Pro. Walau terlihat keren di Black Shark 2 Pro seakan punya mobil sports, di Black Shark 3 terkesan lebih elegan dan tidak terlalu mencolok perhatian. Paling hanya LED logo Black Shark-nya saja yang jika menyala menarik perhatian. Itu pun cukup sampai di situ saja. Kameranya juga sudah dilindungi oleh glass material dan tidak ada extra bump di sini. Sesuai dengan moto Black Shark untuk Black Shark 3 ini, yaitu serba simetris. Jadi di meja datar nggak akan goyang-goyang si Black Shark 3-nya karena ada sisi yang tidak simetris. Untuk pinggirannya masih terbuat dari aluminium beserta power button, volume rocker, SIM card tray, dan juga Shark Space Switch-nya. To be honest, this is one of the best design yang Black Shark pernah buat. Walau memang setiap desain Black Shark terkesan kece dan gahar, Black Shark 3 memberikan value tambahan yaitu elegance dan simplicity. Ini capai dengan single tone color yang terdapat di versi Black ini, dan paduan simetri dari kaca serta aluminium yang dibalut menjadi satu ini memberikan harmoni yang sangat baik. Ini membuat smartphone ini tidak terlalu norak, dan jika kalian juga merupakan seorang profesional yang perlu berinteraksi atau bertemu orang banyak, misalnya dalam meeting bisnis, smartphone ini masih cukup elegan dan tidak terkesan gaming banget. Oke, next, soal performance by UI-nya. Ini sesuatu yang biasanya agak jarang gue bahas, tapi menjadi sedikit unik di Black Shark 3. Ini dikarenakan Black Shark 3 memakai GUI 11, yang notabene merupakan MIUI 11 versi custom untuk Black Shark. As a whole, GUI 11 sangat mirip dengan MIUI 11, dengan tweak sedikit di estetikanya. Ikon-ikon yang dibawakan langsung menegaskan style gaming banget dari smartphone ini. Dan jika kalian menyalakan dark mode, beberapa icon pada bagian settings berubah menjadi lebih menawan dengan aksen khas Black Shark yaitu hitam dan hijau. Namun ini menjadi kurang maksimal di mana notification bar dan status bar ini benar-benar hanya plek-plekan dari MIUI saja. Andai saja ini dieksekusi layaknya ROG Phone, mungkin akan membuat Black Shark 3 dan GUI khususnya menjadi memiliki estetika yang konsisten di keseluruhan sistemnya. Karena ini GUI merupakan turunan langsung dari MIUI, maka ada beberapa fitur yang memang sudah bawaan, seperti integrasi dengan MiaCam. Lalu ada juga fitur file sharing yang sekarang sedang menjadi fitur terbaik antar smartphone Android, dengan fasilitas seperti AirDrop yaitu MiShare, shortcut-shortcut yang sangat familiar buat kalian pemilik smartphone Xiaomi sebelumnya, dan juga aplikasi sederhana seperti kalkulator yang cuma di-reskin dari Mi Calculator. Jujur, it's smooth. Namun mungkin gua rasa agak gantung di sini. Karena GUI versi ROM China terlihat lebih feature pack dibandingkan GUI global yang jujur kehilangan beberapa fitur menawannya dan somehow berubah menjadi seperti stok Android dengan light reskin dari MIUI. Tapi tentunya yang penting bukan di performance UI saja. Lalu gimana soal performance by hardware-nya? Tentunya kalian akan mendapatkan chipset terbaik di smartphone saat ini, yaitu Qualcomm Snapdragon 865 dengan sebuah caveat, yaitu adanya modem 5G yang padahal nggak begitu bisa disupport di Indonesia untuk saat ini. Modem 5G yang somehow harus ngikut ini sangat disayangkan karena memakan tempat tersendiri di pasar Indonesia. Namun demikian, ini merupakan suatu proof bahwa fitur ini nantinya akan bisa dipakai di Indonesia, hopefully dengan baik. Lalu di sini juga ada RAM 8GB LPDDR4X dan storage UFS 3.0 128GB. Kombinasi ini sebenarnya membuat gue sedikit kecewa. Sebagai smartphone yang seharusnya menjadi true flagship, terasa tanggung dan kurang lengkap. Oke lah, SoC 865 is one of the best dari SoC saat ini.
Akan tetapi, RAM-nya yang masih menggunakan LPDDR4X, gua rasa agak tanggung. Karena bahkan pada promosinya dari Black Shark sendiri menunjukkan bahwa Black Shark 3 menggunakan LPDDR5. Tapi ternyata itu adalah senjata dari Black Shark 3 Pro. Lalu untuk soal storage, 128GB memang jujur bisa dibilang banyak. Tapi ini langsung directly kalah dengan saudara tirinya yang sudah ada di Indonesia, yaitu Mi 10, yang juga memiliki price per memory yang lebih menguntungkan. Tapi oke lah, for some ini udah bagus banget. Cuman memang agak tanggung sedikit lagi aja. Lalu kemudian kalau kita translate ke performa game, pastinya semua game dapat dilibas dengan baik. Mulai dari PUBG Mobile, Honkai Impact, Asphalt 9, World of Warships, dan game lainnya semua bisa dijalankan dengan sangat lancar. Lalu jika game tersebut juga mendukung high refresh rate hingga 60 fps atau lebih, well, layarnya Black Shark 3 sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini dapat mendeliver frame rate tersebut dengan kualitas terbaik. Kalau bisa disimpulkan untuk soal gaming, Black Shark 3 sudah pasti bisa melibas semuanya. Smartphone ini juga memiliki booster dan dedicated gaming space-nya sendiri, yaitu Shark Space 3.0, yang bisa dimaksimalkan untuk kenyamanan gaming session kalian. Selain itu, untuk gaming, di Black Shark 3 ini juga masih memiliki dukungan terhadap aksesoris-aksesoris yang sangat banyak, bahkan mulai yang paling simple yaitu 3,5mm headphone jack, yang akhirnya kembali setelah absen di Black Shark 2 Pro tahun lalu. Lalu aksesoris lain yang gue maksud, ya tentunya ada keyboard, gamepad, cooler, dan juga Bluetooth headset dari Black Shark sendiri. Soal panas, ya masih sangat bisa ditolerir sih, karena Black Shark 3 juga punya sandwich liquid cooling yang akan berusaha menjaga smartphone ini tetap adem, baik di bagian depan maupun belakang. Saat kita tes, suhunya pun maksimal hanya mencapai di sekitar 42 derajat saja saat melalui stress test, dan ketika kita pegang pun nggak terasa begitu overheat. Nice job, Black Shark. Nah, berikutnya tentu saja kita punya soal baterai. Baterai di Black Shark 3 ini bisa dibilang cukup jumbo, walau belum menyentuh angka 5000 mAh. Sedikit di bawah itu, yaitu di 4720 mAh. But here's where things get interesting. Baterainya merupakan baterai 2 piece. Maksudnya di sini adalah ada 2 baterai terpisah yang kalau di ilustrasinya sih diletakkan di kiri dan di kanan smartphone ini. Layout 2 baterai ini membuat Black Shark 3 bisa dibilang mempunyai battery performance terbaik dari smartphone manapun. Kedua baterai ini akan bekerja secara seri saat digunakan, sehingga dapat memaksimalkan kapasitas besarnya ini dengan menggunakan baterai yang pertama dahulu, baru yang kedua. Namun, saat kita isi ulang kembali, dayanya akan didistribusikan secara paralel ke baterainya. Ini mentranslate kedua hal yang sangat diinginkan dalam sebuah smartphone, yaitu baterai yang tahan lama dan juga bisa diisi dengan sangat cepat. Ini juga dicapai melalui batok charger bawaannya yang sudah 65 watt. Yes, untuk versi global ini yang bukan Tencent, kalian mendapatkan batok charger full 65 watt yang siap mengisi kedua baterai tersebut dengan sangat cepat. Nah, untuk baterainya, gimana real life performance-nya? Well, dengan light usage, yaitu bersosial media, menonton YouTube, sedikit potret-potret, dan menjawab balasan melalui pesan instan, Black Shark 3 ini gue pakai hingga 2 hari sebelum butuh diisi ulang kembali. Yap, 2 hari full dengan pattern malam di charge, digunakan mulai pagi hingga malam, lalu dibiarkan menyala saat tidur, kemudian digunakan kembali seharian keesokannya, dan kemudian baru butuh di charge pada malam hari saat hendak tidur. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang gue temukan pada smartphone yang digunakan sebagai main driver. Namun, kalau kita memanfaatkan Black Shark 3 pure untuk gaming, kalian masih bisa mendapatkan full day performance sebelum akhirnya Black Shark 3 ini akan mengakhiri malam dengan baterai sekitar 20%. Pengisian dayanya juga unik. Selain memanfaatkan 65 watt chargernya, Black Shark 3 memiliki magnetic charging 18 watt yang juga bisa mengisi baterai dengan cukup cepat. Overall, gue bisa mendapatkan 100% dan 20% dengan waktu sekitar 45 menit menggunakan batok 65 wattnya, dan dari range yang sama dalam waktu sekitar 2 jam menggunakan 18 watt magnetic cable-nya. Oh ya, sebelum kita ke kesimpulannya, soal kamera. Kamera si Black Shark 3 ini memang biasa aja sih, dengan 64 megapiksel main shooter, ditemani oleh 13 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel untuk depth sensor yang bisa dibilang cukup oke aja. Memang not really special, mengingat Black Shark 3 hanya dioptimalisasi untuk performa gaming, bukan kamera. Tapi untuk menangkap gambar, prosesnya sangat cepat, dan tentunya dengan 865, render gambar tidak perlu ditunggu lama. Apalagi untuk memorinya sendiri sudah memiliki kemampuan UFS 3.0, yang wide speed-nya juga sudah jauh lebih baik. Untuk video, Black Shark 3 sudah mampu merekam hingga 4K 60 fps, which is very impressive.
Lalu yang gue suka juga, si Black Shark 3 sudah bisa merekam slow motion hingga 1920 fps. Dan dirender dengan sangat baik, seperti contoh-contoh video berikut ini. Contoh video front facing kameranya yang sayangnya maksimal masih 1080p 30 fps. Jadi belum ada 4K di sini, tapi overall very good untuk warnanya sih ya. Lihat aja kontrasnya cukup oke, dan dia bisa meng-highlight muka tuh nggak over, tapi belakangnya jadi over banget. Overall, Black Shark 3 is the full package. Kalian dapat performance terbaik smartphone saat ini yang dibalut dengan build yang kokoh dan elegan, tidak terlalu norak yang biasanya kesannya terlalu menantang untuk smartphone gaming. Desainnya pun juga bikin puas banget dengan all symmetry design yang diimplementasi Black Shark, sehingga smartphone ini gue bisa bilang adalah smartphone yang gak bakalan bikin OCD dari bentuknya, mulai dari placement kamera, desain belakangnya simetris, tidak adanya notch, dan juga lokasi front facing stereo speaker. Battery performance-nya juga jujur sangatlah impresif, dan kelengkapan fitur pendukungnya ada di dalam dan luarnya sangatlah lengkap. Walau demikian, memang gue agak menyayangkan beberapa aspek dari Black Shark 3 ini, seperti tanggungnya performa RAM yang bisa di-push ke angka lebih tinggi dan juga LPDDR5 seperti yang diiklankan, memori penyimpanan 128GB yang agak tanggung untuk harga segini, dan paket penjualannya yang minim dipatok dengan harga yang lumayan tinggi untuk seri Black Shark 3 ini. Ya sayangnya harga kali ini bermain sangat penting. Selain karena Black Shark 3 Pro belum rilis, harga yang dihadirkan untuk Black Shark 3 sebenarnya termakan oleh saudara tiri terdekatnya, yaitu Mi 10. Mi 10 dibanderol dengan harga 1 juta lebih murah dan memiliki beberapa upgrade yang menjadi nilai minus dari Black Shark 3 sendiri. Black Shark 3 juga terkesan tanggung karena sebenarnya pasar Indonesia lebih menyukai seri Pro. Sama seperti kejadian Black Shark 2 Pro yang tentunya lebih laku di Indonesia saat datang pertama kali secara resmi. Itu pun dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif dan sempat mengunjungi mi.com Xiaomi Indonesia sebagai partner penjualan. Jadi kalau kalian memang in the market untuk smartphone gaming, Black Shark 3 oke lah bisa menjadi opsi. Namun demikian, smartphone ini memiliki beberapa kekurangan yang bisa dilengkapi oleh kompetitor bahkan satu kandang sendiri. Tetapi jika kalian memang suka dengan optimalisasi gaming performance dari Black Shark seri sebelumnya, kalian tidak akan dikecewakan sama sekali oleh smartphone ini. Dan langsung aja sikat si Black Shark 3 ini. Kalau kalian tertarik, tentunya link pembelian akan gue sertakan pada kolom deskripsi di bawah. Black Shark yang ada di video kali ini merupakan hasil pre-order gue di Blibli, sehingga ada beberapa aksesoris juga yang diikut sertakan. Namun untuk review aksesorisnya mungkin akan gue lakukan secara terpisah. Oke lah, sekian dulu untuk full review Black Shark 3 kali ini. Mungkin sebelum ini gue juga ada sempat membahas performance gameplay saja dari Black Shark 3, dan mungkin gue juga akan melakukan perbandingan Black Shark 3 ini dengan Mi 10. So, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak kelewatan ketika video komparasi Black Shark 3 dan Mi 10 ini nanti dirilis. Remember untuk stay safe, stay healthy, dan tentunya see you guys on the next video. Have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.